Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleh Bu Guru hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Nah, Bu Guru juga berharap anak-anak Bu Guru tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, anak-anakku sekalian, berhubung pembelajaran tematik kita telah selesai, jadi hari ini kita akan mengulang pembelajaran yang pernah Bu Guru singgung di pembelajaran sebelumnya, namun belum kita pelajari terlalu mendalam. Nah, anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran hari ini, Bu Guru akan memberikan muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5, yaitu mengenai menggali informasi melalui wawancara. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran mengenai wawancara ini telah kalian dapatkan di subtema ketiga dan subtema keempat. Baik, silakan anak-anakku sambil dibuka buku tematiknya dan materinya sudah Bu Guru rangkum di dalam slide. Kalian juga bisa melihat di dalam slide ya nak ya. Nah, anak-anakku silakan buka halaman 65 di awal pembelajaran di subtema 3. Nah, di halaman 65 dijelaskan adalah wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Nah, kegiatan wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pewawancara ini bisa lebih dari satu, narasumber juga bisa lebih dari satu. Ya, atau pewawancaranya satu, narasumbernya boleh 2 atau 3. Begitu sebaiknya. Nah, anak-anakku, selain itu, di sini dijelaskan adalah narasumber adalah orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara. Jadi narasumber ini ya disebut narasumber, berarti dia adalah sumber informasi yang kita pilih untuk kita wawancarai. Berarti dalam arti lain, si narasumber adalah orang yang mengetahui semuanya tentang informasi yang kita perlukan. Nah, anak-anakku, dalam melakukan wawancara, kita akan membuat daftar pertanyaan. Pewawancara membuat daftar pertanyaan. Nah, di sini jelaskan, ingat, membuat kalimat tanya, terdapat kata tanya, dan pada akhir kalimat diberikan tanda tanya. Masih di halaman 65. Kata tanya. Kata tanya apa saja nak? Waktu di kelas 2, kalian pernah mempelajari kata tanya yang disingkat dengan istilah adik simba. Apa? Ya. Apa yang digunakan untuk menanyakan atau menjelaskan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kalau di adik simba, setelah apa, di mana, kapan, terus siapa, bagaimana, mengapa, bagaimana. Nah, kita ikut urutan pada buku kalian ya nak ya. Apa itu digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu, di mana digunakan untuk menanyakan tempat, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh. Jadi perlu dipahami saat melakukan wawancara, sebelumnya kita harus membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini di mana di awalnya kita akan membuat kalimat tanya. Jadi kalau kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, di sini Bu Guru silakan kalian buka halaman 67.
Jadi di halaman 67 itu ada contoh wawancara antara Nina dan Pak Usman. Nah, di sini kalian bisa lihat isi wawancara itu kita harus menentukan dulu tujuan wawancaranya. Terus narasumbernya siapa? Lalu pewawancaranya adalah kamu, waktu dan tempatnya di mana dan kapan. Tema wawancara. Tema wawancara ini adalah apa yang akan kamu wawancarai, ya. Misalnya mengenai pemeliharaan tanaman atau wawancara tentang profesi bisa saja. Lalu di halaman 66 ini ada contohnya ya, contoh wawancara ya. Kamu bisa lihat. Nah, anak-anakku, selanjutnya itu adalah format wawancara. Jadi format laporan wawancara itu bisa kalian lihat di halaman 91. Ya, jadi format laporan wawancara yang pasti judul wawancara itu ya. Nama kelompok, kalau kalian tidak berkelompok bisa nama pewawancara. Terus tujuan wawancara kalian apa? Misalnya untuk mengetahui cara melakukan penanaman pohon mangga misalnya. Narasumbernya siapa? Sebutkan. Misalnya ada 2 narasumber, sebutkan namanya. Waktu atau tempat kapan kalian melakukan wawancara, misalnya tempatnya di kebun mangga. Waktunya pada tanggal hari Senin, tanggal 21 September 2020 misalnya ya. Isi wawancaranya apa? Nah, ini bisa kalian ambil dari daftar pertanyaan kalian. Misalnya, cara menanam dan merawat tumbuhan. 1. Tumbuhan harus dilakukan penyemaian bibit. Misalnya begitu. Jadi, inti-inti dari hasil wawancara kalian ya. Paham ya, Nak ya? Jadi, kalian bisa lihat contohnya. Contohnya itu ada tadi di halaman 67, halaman 73, itu adalah contoh-contoh wawancara. Nah, kalian juga bisa lihat di halaman 83. 83 itu adalah langkah-langkah yang kalian lakukan untuk melakukan wawancara. Di sini karena dia berkelompok, buatlah kelompok wawancara. Lakukan wawancara dengan tema yang kalian pilih. Tentukan terlebih dahulu tanam. Jadi kalian sebelum melakukan wawancara, jadi kalian harus mencari tahu dulu informasi tentang apa yang ingin kalian wawancarai ya. Terus yang keempat, pilih narasumber yang sesuai. Jadi kalau misalnya mau wawancara seorang polisi, tapi kalian carinya ini petani, kan tidak sesuai ya. Terus yang di sini yang kelima, buat janji atau tentukan dulu saat pertemuan dengan si narasumbernya. Yang keenam, tetap siapkan daftar pertanyaan. Yang ketujuh, perkenalkan diri kalian dulu. Sebelum kalian melakukan wawancara, nanti orangnya bingung. Siapa ini tiba-tiba wawancara, tanya-tanya ya. Nah, terus di akhir wawancara, silakan kalian ucapkan salam penutup. Nah, itu ada di halaman 83 ya, Nak ya. Nah, anak-anakku, cukup sekian materi singkat dari Bu Guru. Setelah ini, Bu Guru akan memberikan penugasan. Jadi kalian cukup membuat format laporan wawancara saja. Nanti penjelasan lebih lanjut akan Bu Guru share di grup WA. Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru Anggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.